الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجينا في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami muliakan, kepada ketua pengurus SPNU Gumuk Mas 1, beliau Kiai Abdul Mu'in, beserta segenap jajaran kepengurusan yang lain, juga yang kami muliakan kepada Ketua Takmir Masjid Nur Yasin, beliau Kiai Mahmud Shodiq, dan segenap jajaran ketakmiran Masjid Nur Yasin, juga yang kami muliakan kepada Kepala Sekolah SPNU Gumuk Mas 1, beliau Bapak Arif Bahrudin, beserta jajaran Bapak dan Ibu guru yang lain, serta yang sangat kami muliakan segenap wali murid, wali wisudawan kelas 6 SPNU Gumuk Mas 1 tahun ajaran 2025-2026, dan segenap siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga yang kami muliakan kepada para dancer, para komandan yang hadir, yang membantu mensukseskan lancarnya acara pada pagi menjelang siang hari ini. Patut kita semua bersyukur bahwa pada hari ini kita masih senantiasa diberi limpahan kenikmatan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, sehingga berkat rahmat dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita, acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sukses. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi pagi ini kami agak khawatir Pak Arif, karena cuacanya sangat mendung, dan tadi di Kencong jam 6:30 hujan deras. Saya berpikir, wah ini kasihan anak-anak yang wisuda, kesempatan sekali dalam seumur hidup untuk wisuda di SD. Kalau acaranya gagal karena cuaca, sungguh amat sangat disayangkan. Tapi alhamdulillah cuacanya sekarang terang dan acara bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, para wali santri, para pengurus, para bapak ibu guru yang dimuliakan oleh Allah. Panjenengan para wali santri wisudawan, para wali murid wisudawan, patut berbangga, patut berbahagia, karena putra putri panjenengan semua
sudah menyelesaikan belajarnya, sudah menyelesaikan studinya di tingkat sekolah dasar, di sekolahan yang insya Allah penuh berkah ini. Kenapa kita kok perlu optimis? Kenapa kita kok perlu merasa pede bahwa sekolah ini adalah sekolah yang penuh dengan keberkahan? Salah satu di antaranya, ini adalah lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Namanya saja SDNU. Tapi mungkin SBS, sekolah dasar swasta. Sekolah dasar swasta Nahdlatul Ulama. Kita ini ya perlu berbangga diri kalau sekolah di swasta. Kebetulan Al-Fakir kami sendiri mulai tingkat paling dasar ini nggak pernah menempuh pendidikan di dalam negeri, selalu di luar negeri. Luar negeri ya maksudnya swasta. Kami dulu sekolah dasarnya sekolah di MINU, kemudian SMP-nya di MTS Ma'arif NU, aliyahnya di Madrasah Aliyah Ma'arif NU. Jadi selalu nggak lepas dari NU. Ini adalah nikmat besar, alhamdulillah. Di samping sekolah ini adalah merupakan sekolah yang berada di bawah naungan lembaga NU, panjenengan juga perlu berbangga karena sekolah SDNU ini termasuk sekolah yang memiliki akar sejarah yang kuat. Jujur alhamdulillah, ketika kami mendapatkan undangan diminta hadir oleh Bapak Arif untuk ikut mencari keberkahan dalam acara tasyakuran ini, kami tanya kepada beliau, ini posisi sekolahannya di mana? Beliau menjelaskan, di sekolahnya terjadi agung. Wah, lebih tepat. Kenapa saya katakan kok kebetulan? Karena memang dulunya kakek kami, kebetulan kami orang Kendong, kakek kami kebetulan Mbah Kiai Jauhari Zawawi, pendiri Pondok Asumina. Dulu Mbah Jauhari itu juga pernah berisi di Jatiagung. Sedikit saya menceritakan sejarah. Jadi wilayah Jatiagung, wilayah Muneng, kemudian wilayah Menampung, kalau agak ke barat, ke selatan wilayah Kedung Langkat, itu dulu menjadi salah satu basis wilayah perjuangannya para kiai-kiai di dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini tidak apa-apa ya, saya bicara sejarah sedikit ya. Sedikit saya membahas tentang sejarah. Jadi kami ingat sejarahnya dulu terjadi pada sekitar tahun 1946, tepatnya pada bulan Ramadan. Saat itu bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan tahun 1946. Ini Belanda yang saat itu baru saja kembali setelah Jepang menyatakan kalah dari sekutu dalam peristiwa Perang Dunia Kedua, yakni kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tidak berselang lama setelah Indonesia ini menyatakan kemerdekaannya, pada sekitar bulan Oktober 1945, Belanda dengan bersama sekutu kembali datang ke Indonesia, ingin menjajah kembali Indonesia. Tahun berapa, Bu? Bulan Oktober 1945. Kalau orang merdeka itu baru dapat 2 bulan.
Merdeka Agustus, Oktober dijajah lagi oleh Belanda. Nah, Belanda itu awal mula kedatangannya yang kedua di Indonesia ini mereka datang dari dua arah, sebagian dari Surabaya di pelabuhan Tanjung Perak, sebagian lagi dari Jakarta di pelabuhan Tanjung Priok. Nah kemudian Belanda itu sampai ke Kencong untuk yang kedua kalinya itu tahun 1946 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan. Kalau tanggal Masehinya mohon maaf saya lupa, tapi tanggal Hijriahnya kami ingat 7 Ramadan 1946. Nah setelah Belanda datang ke wilayah Kecamatan Kencong, tapi saat itu masih belum menggunakan nama kecamatan, masih menggunakan nama Kawedanan. Jadi Kawedanan itu kalau sekarang ya kumpulan dari beberapa kecamatan. Kalau sekarang kayak Kecamatan Kencong, Kecamatan Gunung Mas, Kecamatan Jombang, Yosowilan, dulu itu masuk Kawedanan Kencong. Sama kayak dulu ada namanya Karesidenan. Panjenengan kalau di Polsek Kencong atau di Polsek Gunung Mas kan ada tulisan Kepolisian Sektor Gunung Mas, Polres Jember, Karesidenan, Besuki. Karesidenan itu kumpulan dari beberapa kabupaten. Nah kalau kumpulan dari beberapa kecamatan dulu namanya Kawedanan. Ketika Belanda menyerang Kawedanan Kencong, otomatis pemerintahan yang ada di Kencong langsung lumpuh. Dan saat itu yang jadi camatnya, yang jadi polseknya, yang jadi danramilnya itu fungsi. Pengungsiannya di mana? Di wilayah Kibulan. Ada yang fungsi di Dunlangkap, ada yang fungsi di wilayah Menampu, ada yang fungsi salah satunya di wilayah Jagagung. Dan saat itu pusat pemerintahan Kecamatan Kencong, Kawedanan Kencong dipindah dari yang awalnya dekat pabrik gula dipindah ke sebelah selatannya Masjid Dunlangkap. Dengan kalau lewat itu panjenengan ke barat, nah di situ kan dari barat kemudian panjenengan ke arah utara itu ada Masjid Dunlangkap. Dulu sempat menjadi pusat Kecamatan Kencong di situ. Dan yang unik saat itu termasuk Mbah Jawahari itu ketika mengungsi, beliau mengungsinya di wilayah Jatiagung. Di Jatiagung itu dulu beliau tinggal di musolanya salah satu tokoh agama di Jatiagung ini, namanya Kiai Mustaqim. Ampun bingung, dekat sini, alhamdulillah masih nonton musolanya, alhamdulillah. Dulu Mbah Jawahari tinggal di musolanya Kiai Mustaqim. Nah, jadi saat itu Mbah Niku beliau masuk ke dalam barisan, kalau dulu ada namanya tentara Hizbullah dan tentara Sabilillah. Nah, Mbah itu termasuk aktif di situ dan menjadi buronan Belanda. Makanya beliau saat itu tinggalnya ganti-ganti pindah-pindah. Kalau di Jatiagung mungkinnya di musola Kiai Mustaqim, kemudian juga di wilayah Munang. Di Munang itu agak dalam, di situ ada masjid punyanya Ibu Khadijah. Kemudian juga kadang-kadang di Menampu. Tapi yang jelas ketika di Jatiagung ini beliau tinggalnya di musola Kiai Mustaqim. Mungkin musolanya tambah ramai. Dan ada satu peristiwa yang unik saat itu, nalika Mbah itu sedang berada di musolanya Kiai Mustaqim. Saat itu beliau bersama dengan istrinya beliau asli orang Kencong, namanya Bunyai Zuhiyah. Nah ini nalika itu pada saat itu Mbah kondisinya sedang sakit. Ketika sedang sakit, beliau istirahat di dalam musola, hanya beralaskan tikar, lemean kloso. Jadi kloso digawe lemek sekaligus dibuat sedikit. Nah,
Masya Allahnya ketika beliau sedang sakit, sedang istirahat di musola, datang satu telepon Belanda ingin menangkap beliau. Dan ketika Belanda itu menggeledah rumahnya Kiai Mustaqim, juga menggeledah musolanya Kiai Mustaqim, mbah yang sedang tidur dengan beralaskan tikar ngondol apa. Ini musola lumayan ramah begitu, musola jadi iso gadai pakai tok. Oke. Dan beliau alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin para rawuh ingkang mulia, saat itu ya, di wilayah Jatiagung ini kondisi masyarakatnya bermacam-macam. Masih banyak masyarakat yang dalam tanda kutip masih abangan. Abangan itu maknanya ya sholat, kalau ya Islam tapi jarang melakukan sholat. Itu kondisi masyarakat Jatiagung sebagiannya pada masa itu. Nah kemudian para tokoh masyarakat, khususnya dari para tokoh NU yang ada di Jatiagung, ini berpikir bagaimana cara mengembangkan dakwah Islam secara efektif di wilayah dusun ini. Maka saat itu Mbah Jawari termasuk yang mengusulkan, memberikan saran, memberikan nasihat, kalau ingin dakwah Islam di wilayah sini bisa efektif, harus dibuatkan lembaga pendidikan. Maka saat itulah berdiri cikal bakal dari SD NU Gunung Mas. Tapi saat itu namanya nggak langsung pakai nama SD. Awal mula pasti pakai nama MI, kalau nggak salah Pak Ali pakai nama MI dulu, dan seiring perkembangan namanya diganti dengan menggunakan nama, tapi ada embel-embel NU-nya SD NU Gunung Mas 1. Jadi maksud kami, panjenengan semua yang menyekolahkan anaknya di SDNU ini, yakinlah bahwa sekolah ini adalah sekolah yang penuh dengan keberkahan. Kenapa sekolah ini penuh dengan keberkahan? Sebab selain sekolah ini berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sekolah ini juga didirikan, diprakarsai oleh para ulama, didirikan oleh para kiai-kiai NU, oleh para kiai-kiai yang ada di Jatiagung, dan bahkan dari Jawari juga ikut memprakarsai berdirinya sekolah ini. Alhamdulillah. Saat insya Allah sebuah lembaga yang didirikan dengan penuh keikhlasan oleh para ulama ini membawa keberkahan tersebut. Hadirin wal hadirat para rawuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang tidak kalah penting di zaman sekarang ini, kita tidak boleh kalau hanya mengandalkan latar belakang sejarah saja. Memang kalau katanya Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau di NU jas hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasanya ulama. Tapi meskipun sekolah ini memiliki akar sejarah yang begitu kuat dan begitu penuh keberkahan, tetap dari para generasi penerus, dari para pengurus sekolah, dari para bapak ibu guru yang ada di sekolah, spirit ini perlu dijaga dengan sangat konsisten. Ayo ini sekolah didirikan oleh para ulama, maka spiritnya harus terus dijaga. Apalagi mohon saya mungkin ya, kebetulan kami juga profesinya setiap hari ngajar. Kami tahu betul bagaimana rasanya sulitnya menjadi seorang pengajar. Apalagi menurut saya Pak Ari kalau statusnya guru honorer. Guru honorer ini guru yang mau nggak mau, seneng nggak seneng, ikhlas nggak ikhlas, ya harus ikhlas. Gimana nggak ikhlas? Kadang menurut saya jangan bicara gaji
kalau jadi guru honorer. Wong kadang antara gajinya kalau bensinnya gak nyambung banget. Ini kondisi yang menuntut mau nggak mau harus ikhlas. Ya mau ya ikhlas tetap dibuat. Jadi keikhlasan ini yang kadang-kadang jangan sampai kita salah gunakan. Ikhlas ya ikhlas, tapi komitmen dan kedisiplinan harus terus dijaga. Di antara bentuk komitmen di sini adalah menjalin kerjasama, menjalin rasa saling percaya, saling komitmen antara guru dengan para wali murid. Pangapunten ibu-ibu, para wali murid memiliki di sini ada TK-nya nih. Untuk teman-teman TK-nya, namun SD para wali, teman-teman yang panjenengan. Kalau misalkan yang di sini anak-anaknya sekarang sudah kok punya anaknya sudah mau memasuki usia SD, seyogyanya di sekolahkan di sini juga. Niki kami bukan promosi loh, tapi ini adalah sekolahan milik panjenengan piyambak. Ini sekolahan milik warga Jatiagung sendiri, didirikan oleh warga Jatiagung untuk warga. Maka kalau warga sini sendiri tidak mau meramaikan sekolah sini, siapa yang mau meramaikan? Ini milik panjenengan semua, mari dijaga, mari dikembangkan sama-sama. Apalagi ini sekolah yang secara letak dan posisi sangat strategis. Kenapa kita katakan posisinya sangat strategis? Satu, sekolah ini gak nyelempit, sekolah ini gak belik, sekolah ini ada di pinggir jalan. Ini untung dengan Bu. Kebetulan kami di dekat rumah, kami juga pengambilan tarik juga pengurus salah satu MI. Pernah saya cerita sedikit ke Pak Ari. Dan MI yang kebetulan saya urusi itu nyelempit raka ruang, digoreng bukan luangnya ada. Nah posisinya nyelempit, sekolahan panjenengan semua ini ada di pinggir jalan raya secara posisi strategis. Tapi yang lebih penting dari itu, sekolah panjenengan ini pas jejer kalau masjid, pas berada di halaman masjid. Maka maknanya apa? Anak-anak yang bersekolah di sini sejak kecil sudah dibiasakan untuk beribadah masuk ke dalam masjid. Menurut saya mau tanya, di zaman sekarang kalau kita ke masjid, kalau jamaah di masjid, yang banyak orang muda apa yang sudah sepuh-sepuh? Menurut saya saya banyak, saya muda apa saya tua? Saya tua gitu. Terus mungkin senang nulis ambekane nggak masjid gitu deh. Mungkin ngerasanya kira-kira tahun kas kira-kira di Bali baru munggah masjid. Padahal umur manusia nggak ada yang tahu. Sekarang banyak orang masih muda kemarin sehat, besoknya mati. Bahkan kemarin ada berita besar di Kabupaten Jember itu. Kemarin ada rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, rektor UI Jember, Profesor Dr. Husni Zaini, kita apa bilangnya panjang pokoknya. Itu beliau wafat hari Jumat kemarin. Padahal yang namanya Prof. Husni ini hari Kamisnya masih mengisi beberapa seminar. Kamis ngisi seminar, Jumat pagi tiba-tiba umur manusia nggak ada yang tahu. Ini putra putri panjenengan sejak kecil wis dibiasakan nggak merasa kagok, nggak merasa malu untuk masuk ke dalam masjid. Ini pembiasaan yang sangat penting. Ini sedikit kami cerita. Orang itu kalau sudah kadung terbiasa nggak pernah masuk masjid, mau masuk masjid itu malu. Ini kebetulan saya ini orang Kencong, tapi istri saya orang Kedung Lempong.
Istri saya orang Kedung Lengkong, kebetulan bapak mertua aslinya orang Jatiagung. Jadi saya di Jatiagung ini adalah asing gitu. Dan saya juga alhamdulillah kalau ke rumah mertua yang di Kedung Lengkong, saya seringnya lewat sini, lewat Jatiagung. Jadi kebetulan ada tetangga mertua itu yang di Kedung Lengkong, yang menurut saya tiap harinya nggak pernah sholat, tiap harinya nggak pernah jumatan. Sholat 5 waktu ya enggak, jumatan juga enggak. Kadang-kadang ada nih orang kayak gitu, ada yang sholatnya itu setiap hari, sholatnya harian. Ada yang sholatnya mingguan, sholatnya ngenteni dino Jumat. Oh, namanya sholatnya tahunan, ngenteni Idul Fitri, Idul Adha, hari orang sholat. Nah ini kebetulan tetangga mertua ini termasuk tipikal yang sholatnya tahunan, ngenteni Idul Fitri, ngenteni Idul Adha. Pernah ketika saya ngobrol sama tetangga ini, saya mengecek, cak sama tidak punya tobat ya. Jelas aku memasakkan, belum tanya, cak sama tidak punya tobat. Ah, ya sama juga ini, ayo nyumbang masjid. Lah yang bikin saya heran, dia bilang gini, Pak Dogus, aku kalau nyumbang masjid yoi izin. Apa kata tetangga ada aku nyumbang masjid? Saya kayak gitu deh. Uang harus kabeh biasa, gak tahu munggah masjid. Katanya munggah lo izin. Kan mestinya logikanya kita sebagai muslim izin nek wong lanang gak tahu munggah masjid. Dan itu gimana? Saking biasanya ora tahu munggah, katanya munggah malah izin. Dan ini makanya sangat kita bersyukur alhamdulillah. Anak-anak panjenengan semua lawang sekolah anu ngarepe masjid setiap harinya biasa masuk ke dalam masjid. Masjid gak lagi menjadi tempat yang angker bagi anak-anak. Makanya mungkin di wonten ketua kami nggak wonten yang memang di masjid kita perlu menjaga ketertiban dan kenyamanan. Tapi langsung saya lek wonten lare alih-alih dolanan masjid, tidak bikin kotor, tidak merusak fasilitas masjid, juga tidak pas ketika jamaah berlangsung ada anak-anak main-main di dalam masjid kersane, bukan usah dipenuhi, tidak usah dipenuhi, supaya mereka nggak merasakan kalau masjid itu adalah tempat yang angker. Kalau misalkan anak-anak sejak kecil tuh saya mungkin cilik mlebu masjid, ya namanya anak kecil guyon ngomong boten, pasti guyon. Anak kecil pasti guyon. Ketika dia masuk masjid terus guyon, diseneni, pasti dia merasa kok masjid itu tempat enak. Kedua kalinya mau masjid guyon bisa jadi dimarahin lagi, pasti anak ini akan merasa trauma dan nggak mau lagi masuk masjid. Maka tidak apa-apa anak-anak bermain model-model ini di masjid, ya seperti lek buang sampah sembarangan, betul ya. Lek wayah jamaah kok kemerian ya ditegur. Tapi lek pas boten jamaah ngeten iki kersane, biarkan saja, tidak apa-apa. Supaya anak merasa masjid adalah tempat yang menyenangkan. Harapannya ketika sejak kecil dia biasa di masjid, remaja dia biasa di masjid, lek wis tuwek ya biasa sobo masjid. Hadirin wal hadirat para rawuh yang kami muliakan, jadi memang sekali lagi pembiasaan ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam sebuah sistem pendidikan. Anak itu sukses dan tidaknya dia menjadi orang dewasa itu tergantung kebiasaan yang dibangun sejak kecil. Tidak boleh kita sebagai guru, tidak boleh kita sebagai orang tua hanya mengandalkan transfer pelajaran, transfer keilmuan saja untuk mencetak dan mendidik anak. Anak itu lebih terbawa dengan apa yang menjadi kebiasaannya daripada materi pelajaran yang dijejalkan di dalam kepala. Nuwun sewu, anak zaman sekarang
pun biasa kenal HP nopo boten? Kenal nggih. Ibu-ibu panjenengan Jawa paham Bu nggih? Paham nggih. Kula lek ngene boten saged kula Bu. Lek Jawa anyar insyaallah nggih. Jadi panjenengan wonten nopo boten sing anake lek nang omah ketika wis kadung nyekel HP diceluk gak noleh. Wonten nopo boten? Anaknya kalau kadung nyekel HP dijupuk HP langsung rewel nangis gak karuan. Wonten apa boten? Anaknya wis kecanduan berarti. Memang kita mengatakan anak kecanduan HP itu buruk. Tapi tentunya anak itu kecanduan ada alasannya juga. Yang kadang tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua ikut andil di dalam membuat anak kecanduan. Biasanya kita sebagai orang tua, lah anaknya rewel, anaknya nangis kok keruat, caranya anak benar-benar dinapakan. Ibu-ibu ini masih paham, lah anaknya dengan rewel keruat malam benar-benar dinapakan Bu. Lek dia tukangnya permen, saya tidak mempan. Lek pingin meneng apa biasanya cekeli. Nah, misalnya ibu ini pingin, wah aku pingin nyantai, kayak kusuk, mari masak, mari lomba, mari mimpi. Kok diruweti anak pingin nyantai, tak boleh tak kalau scrolling. Anaknya rewel, tidak ada dia apa cekeli habis. Maka kadang-kadang ketika kita sebagai orang tua tidak mengontrol onone anak nyekel HP, yo akhirnya anaknya kecanduan. Dan ini Masya Allah luar biasa efek rusaknya kecanduan HP di hadap zaman ini dalam zaman sekarang ini. Saya pernah melihat anak yang usianya sudah usia 5 tahun atau berapa, ini sudah usia TK. Tapi ketok anak itu setelah HP kok, jadi lek masih pandangannya bisa fokus. Lek ngomong cara belajar bicaranya cenderung lambat dibandingkan anak-anak lainnya. Itu memang nyata. Anak yang sejak kecil, sejak balita, terus kecanduan HP, wah itu perkembangan anak itu akan sangat lambat sekali. Bahkan kadang nanti kalau sebenarnya pondok itu ada anak selain ngomong bahasa Jawa bukan sakit, soalnya bahasa Malaysia. Mereka senengannya lek HP delok ubin, ibin kalau bobo. Jadi lek ngomong bahasa logat Malaysia pinter, Jawa gak iso. Dan itu masalah. Jadi itu adalah contoh betapa kebiasaan yang tidak baik itu bisa merusak terhadap anak-anak kita semua. Nah, lek pingin anaknya api, dia harus sejak kecil diajari kebiasaan yang bagus. Ada satu aturan agama yang kadang-kadang kita sebagai orang tua melupakannya. Apa aturan itu? Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan beliau mengatakan, apabila anak kalian sudah berusia 7 tahun, maka hendaklah kalian perintahkan dia melakukan sholat. Apabila anak kalian sudah berusia 10 tahun, hendaklah kalian memukulnya jika dia meninggalkan sholat. Ini aturan yang kadang-kadang kita sebagai orang tua melupakannya. Ngeten ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, panjenengan apabila punya anak, anaknya panjenengan sudah genap berusia 7 tahun, setiap masuk waktu sholat panjenengan wajib ngengken merintah anak panjenengan untuk melakukan sholat. Wajib diperintah. Kalau misalkan sudah diperintah anak ini kok belum nurut, nggak mau mengerjakan sholat, biarkan, nggak usah dihukum. Yang penting masuk waktu sholat, anak diperintah sholat setiap hari 5 kali. Karena ini wajib. Apabila kita sebagai orang tua pada saat masuk waktu sholat, anak kita tidak mengerjakan sholat dan kita biarkan anaknya tidak dosa, kita sebagai orang tua yang berdosa. Dosa mergo
ninggalno kewajiban ngongkon anake sholat. Lah kemudian ketika anak kita sudah genap usia 10 tahun, perintahnya ditambah lagi. Kalau ada anak yang belum sholat padahal sudah masuk waktu sholat, wajib kita perintah. Diperintah sholat gak belum, digepuk anak dengan pukulan yang tentunya sakit ya, tapi gak bikin cedera, gak bikin luka, dan gak bikin memar. Bahasa Jawa ini kepresan, gak sampai jatuh, gak sampai ini wajib. Lah kalau kita pikir-pikir, ketika anak masih usia 7 tahun, masih usia 10 tahun, anak ini biasanya belum mukallaf. Kalau belum mukallaf berarti sebenarnya belum benar-benar wajib melakukan sholat. Tapi kenapa kok diperintahkan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah pembiasaan ibadah kepada anak sejak dini. Anak kalau sejak usia 7 tahun, usia 10 tahun sudah terbiasa sholat, nanti ketika dia balik usia 15, usia 13, usia 14, anak ini tidak akan meninggalkan sholat. Jangan sampai kita sebagai orang tua punya pemikiran begini, lah wong anakku sih durung balik, masih gak sholat gak apa-apa, kalau harus balik baru tak kongkon sholat. Kalau sudah kita berpikiran seperti itu, ketika anak ini sudah balik, dia sudah terlanjur terbiasa meninggalkan sholat. Akhirnya sampai gede, sampai tua ya orang sholat. Anak ibu so, bapak ibu melu dosa. Repot ngomong boten. Repot. Makanya bu, lek wancine sholat, anak dikengken sholat. Dan ini lek wong tua ini gak tau sholat, ya ini masalah nih. Berarti kok mati orang itu aku tidak tahu sholat, wah ini masalah nih gitu. Ya makanya iya kepilih pilih no ayo anak itu kongkon sholat, ayo wong tua ini biasa gak sholat, mulai saya biasa no sholat. Nah sebab bapak syukur lek sholat di jamaah di masjid Nur Yasin, alhamdulillah. Fa insyaallah para hadirin para jenengan ibadah sholat ini dijaga kepenak urip ini. Insyaallah kepenak. Bisa jadi mungkin panjenengan secara rezeki itu serap, secara keuangan bisa jadi tidak begitu banyak uang yang ada di dalam dompet, tapi tiang itu lek sholat istiqomah, sholat saya ini masih agak sulit, uripnya boten cepat teman-teman. Karena kadang-kadang Tuhan itu di dalam memberikan rezeki tidak perlu berupa uang. Jadi kan bisa jadi mungkin ekonomi ini sulit, tapi delalah kalian Gusti Allah diberi anak yang manut-manut, anak yang akhlaknya api-api. Wah ini rezeki semua. Di sisi lain kadang ada orang penghasilannya besar, rumahnya mewah, mobilnya bagus, uangnya banyak, tapi anaknya pemakai, anaknya bercandu. Nah, mungkin naudzubillah ya, kata ngomong betul seperti itu. Jadi pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala angsale mari rezeki macam di antara rezeki yang terbesar, rezeki memiliki anak-anak yang soleh-solehah, memiliki anak yang baik. Lalu ini dua anak soleh-solehah sejak dini biasakan soleh. Dan ini lebih alhamdulillah anak-anak yang sekolah ke SD ini lek injil setiap pagi dibiasakan sholat duha berjamaah di masjid. Pembiasaan sholat. Mungkin juga kalau zuhur dibiasakan jamaah zuhur teng masjid. Tapi kan sekolah nggak 24 jam bu, subuh
asar, maghrib, isya, tanggung jawabnya panjenengan pengguyone di rumahnya masing-masing anjing sholat dijogo. Kepilih orang iso katanya nilino anak sholat lek wong tuwa sing durung tau ya berarti anaknya ayo diajak sing apik, wong tuwa yo diajak sing fa insyaallah. Kalau istiqomah membiasakan ibadah seperti itu, keluarganya akan menjadi penuh berkah, diberikan kelapangan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapannya mugi-mugi para wisudawati kelas 6 SBNU Gunung Mas 1 ini semuanya dijadikan anak-anak yang solid dan solihah, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan akhlak yang karimah, diberikan umur yang panjang sehat walafiat, diberikan rezeki yang lancar yang berkah, dan juga menjadikan anak-anak yang senantiasa taat birrul walidain kepada kedua orang tua. Dan semoga sekolahan ini semakin maju, semakin mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin meningkat baik di dalam kualitasnya ataupun di dalam kuantitasnya, dengan doa dari panjenengan semua, dengan dukungan dari panjenengan semua, dengan mendapatkan keberkahan dari NU, mendapatkan keberkahan dari para ulama, mendapatkan keberkahan dari Bahlil Jauhari, dan semoga mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menawi cekap semanten yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pilih kata kelengkapan kesilapan saestu kula nyuwun pangapunten sakata-katai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Allahumma barik lana fi anfusina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi talamidina wa tilmidatina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi khidmatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amir hadhihi madrasah wa hadzal masjidah. Allahumma amilhuma bi ibadika sholihin wa bi amatika sholihat wa bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah amilha ya rabbi bi jahi ya Rasulullah. Hadhihi darullah wa fiha ibadullah amilha ya rabbi bi jahi ya Rasulullah. Hadhihi darullah wa fiha ibadullah amilha ya rabbi bi jahi ya Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kami haturkan jazakallah khairan katsira kepada Agus Iqbal Muhammad Robi pengasuh
Asuria, Pondok Pesantren Asuria, Kubu Bandi, Gedong, Timber, atas ilmu dan undangan doa yang telah diberikan. Dengan berakhirnya acara semua tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara bisa siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 1 pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengambil jalannya acara terdapat tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di ruang kesuksesan berikutnya. Guru benar yang berbagi angkasa, tinggal sebentar di dalam pohonnya. Selamat berjuang alumni SD SMK Unggul 1. Akan menyertai kesuksesannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembagian hadiah sekarang, Bu. Sekarang atau nanti malam? Jadi pembagian hadiahnya sekarang atau nanti malam? Sekarang. Oh, nanti malam. Matur nuwun dumateng. Hah? Oh, kelas 1. Monggo. Untuk kelas 1 niku sampun dikatakan guru. Rapot kelas 1 silakan ke Bu Guru diambil. Pembagian hadiah nanti malam supaya Bapak Ibu dan putra putrinya hadir semuanya. Oh, piala masyarakat mau dulu hadiah. Piala juara 1, 2, 3 dibagikan nanti malam. Jadi semuanya harus hadir. Kelas 6 mau foto dengan orang tua di atas pentas monggo. Kelas 1, 2 foto di atas pentas juga boleh. Monggo. Yang mau foto mungkin kebetulan ada momen yang luar biasa. Eman-eman yang macam, ayo Ira foto sama ibunya.